Selamat datang di Dialog Positif, ngobrol langsung. Dan ini udah lama banget ya, guruku yang satu ini memang lagi sibuk banget ya. Karena satu-satunya sufi yang ngaku, yang laku maksudnya. Aduh, per menit. Per menit. Jadi kayaknya udah nggak harus lagi dibacain CV gitu ya. Siapa gitu. Tapi tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan dulu buat Chandra Malik. Aduh, Gus, matur suwun nih udah datang ke sini, ke tempatku. Perdana ya datang ke sini. Perdana. Ya, luar perdana. biasa indah. Luar biasa indah ya. Susah masuknya ya. Susah cari tempat ngerokok. Susah, nggak bisa sempat susah di sini. Oke, seperti biasa kalau sama Gus Jan tuh kita akan nyedot ilmunya gitu ya. Jadi kemarin tiba-tiba ada kangen gitu WhatsApp, ternyata bisa nih hari ini untuk kita taping gitu. Oke Gus, seperti biasa tadi tuh kita di luar ngobrol tentang pekerjaan Gus Jan sebelum jadi sufi itu kan jadi wartawan ya. Wartawan. Oke, boleh cerita dulu nggak sih Gus? Awalnya dari mulai karir wartawan, itu waktu wartawan udah jadi sufi atau belum? Terus gimana sampai akhirnya sekarang declare sebagai sufi paling laku gitu? Monggo. Ngaruh nggak sih di honor? Ngaruh. Kan langsung lunas ya. Ini paling susah urusan sama Abu Marlo tuh bayar di muka. Jadi kita nggak bisa bergerak lagi. Nggak bisa pakai insya Allah. Nggak ada insya Allah ya. Benar. Iya. Jadi aku mulai jadi wartawan tuh sekitar tahun 99 akhir, tahun 2000 awal. Ya. Oke, jadi 99 akhir 2000 itu Ya, awal wartawan. Awal. Waktu itu dimulai dari Solo di kota kelahiran, tapi nggak lama kemudian pindah ke Jogja. Nah di Jogja itu sudah mulai bergabung dengan Jawa Pos. Oke. Pada waktu itu Jawa Pos punya kepentingan untuk mengembangkan sayap, maka dibikinlah Jateng Pos, Jawa Tengah Pos. Oke. Di Jogja juga nggak lama, sekitar hampir 1 tahun, nggak genap 1 tahun, dipindah lagi ke Surabaya. Ikut ke induknya langsung ke Jawa Pos, juga tidak lama, hanya sekitar 10 bulan. Dilempar ke Jakarta, yang agak lama di Jakarta nih. Langsung ke pusat. Ke pusatnya. Ini pusatnya emang di Jakarta? Pusatnya di Surabaya. Oh, pusat di Surabaya. Tapi ada semacam 2 induk yang sama-sama gede, mau bagaimanapun kan pusatnya informasi di Jakarta ya. Oh iya, mau nggak mau. Nah, tapi tetap sebenarnya induknya di Surabaya, di Geraha Pena Surabaya di Jalan Ahmad Yani. Saya pindah ke Jawa Pos Jakarta di Palmerah pada waktu itu. Ya, belakang sini. Oh, belakang sini ya? Ini Palmerah. Oke, bisa reuni berarti. Bisa. Kalau masih ingat sama aku ya. Karena aku termasuk wartawan yang paling sering ngilang gitu ya. Suka-suka, memang dari dulu nggak bisa diatur. Nah, yang menarik, aku sebenarnya pernah belajar ilmu hukum, tapi kemudian memang di Jawa Pos membidangi di investigasi kriminal, tapi kemudian selepas dari Jawa Pos justru mendalami dunia sastra. Oh, masuk ke sastra dulu? Kriminal dulu. Ya nggak, maksudnya kriminal hukum, terus ke sastra? Sastra. Ini belum sufi belum? Sudah, kalau sufi sudah tahun 93. Oh, jadi dari 7 tahun sebelum, berarti 2000 kan? Oke. Itu udah di situ? Oke. Cuman pada waktu itu sama sekali tidak ada yang tahu bahwa aku seorang sufi. Masih menyembunyikan diri. Gak boleh ada yang tahu? Memang gak boleh ada yang tahu. Okay. Sampai ketika menikah tahun 2003, posisi istri pun tidak tahu bahwa Chandra Malik itu seorang sufi. Jadi dia kalau kita terperangkap dan merugi besar gitu ya. Oke. Karena kemudian mengalami kehidupan yang tidak seperti rumah tangga orang kebanyakan kan. Tapi jadi ngerasa ditipu dong, Mbak Anis? Iya, penyesalan ya. Penyesalan. Oke. Tapi masih awet kan ya? Masih awet. Ya. Kalau sudah usia 50 mungkin bisa ditukar 25-an dua kan? Karena belum usia 50 ya. Jadi selama berkarir di Jawa Pos tidak ada satupun teman yang tahu bahwa saya seorang sufi. Oke. Yang mereka tahu bahwa saya berambut gondrong, pakai tindik, sembarangan kalau pakai baju gitu lah ya. Nggak pernah kelihatan sholat, Jumatan. Nggak pernah kelihatan. Udahlah ya. Iya. Tapi nggak pernah ada yang mempermasalahkan atau bagaimana. Memang sosok yang mereka pikir ya aneh, unik gitu aja ya. Dan ketika di bidang kriminal, pada akhirnya kita bergaul dengan teman-teman polisi, teman-teman intel dan lain sebagainya, ya membaur aja. Sudah tidak kelihatan kewartawanannya. Oke. Dan ketika penugasannya di bidang investigasi, justru bahkan tidak boleh bawa alat sama sekali. Alat tulis enggak, kamera enggak. Dan dulu kan belum ada HP ya awal-awal itu ya, masih sangat langka ya. Jadi semata-mata mengandalkan ingatan. Setiap melakukan investigasi ingat aja.
Kenapa nggak boleh bawa gini, Gus? Ya memang tidak boleh bertingkah berpola seperti wartawan. Oh. Kita harus nyedot informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan bahwa kita wartawan. Oke. Jadi harus punya daya tembus yang sangat tajam. Iya. Harus bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang tidak bisa dimasuki oleh kalangan lain. Jalur malaikat ya. Jalur langit, jalur langit ya. Ya. Jadi mengandalkan ingatan saja dan harus presisi karena ketika kita mengutip Oh iya. tidak bisa kita kemudian mengarang-arang kalimat langsung. Oh benar ya. Maka harus pandai-pandai mengambil kalimat langsung itu pada saat wawancara. Ini jatahnya kalimat langsung, ini kalimat tidak langsung masih bisa diolah, digoyang ya. Oke. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan liputan itu benar-benar di lokasi. Nanti apa saja yang perlu dicatat, apa saja yang perlu diberitakan. Gitu. Oke. Kan seringkali ketika kita belanja di lapangan tidak bisa dong semuanya dimasukkan, ya kan? Bukan tentang berita yang dimuat, tapi bukan tentang berita yang dibuat, tapi berita yang dimuat kan. Gitu. Jadi harus menguasai ekonomi kata-kata. Ya, harus bisa memilah mana yang dibelanjakan ini, yang dimasak yang mana, yang disajikan yang keren. mana. Oke. Nah, dari situ memiliki kemampuan terus terlatih, kemampuan menulis feature. Oh. Ya kan? Karena liputan kadang seminggu 2 minggu nggak pulang kantor ibarat gitu ya. Begitu diminta nulis harus bisa nulisnya sepanjang apapun yang diminta oleh redaktur. Iya. Seberseri apapun, bersambung sampai berapapun harus kuat. Karena kita belum tentu akan kembali ke lokasi lagi. Oke. Dan harus pintar-pintar menghilangkan diri gitu ya. Ya kan nggak boleh senyap aja langsung ya. Gitu. Jadi mirip-mirip dengan kerja teman-teman intelijen barangkali ya, tapi karena kita wartawan kita memberitakan itu. Kalau intel kan tidak. Oke. Ya. Dan tidak ada istilah pulang nggak bawa hasil ke tempat yang benar-benar nggak ada berita pun kita harus bisa memberitakannya sesuatu. Ya. Pokoknya nyari berita aja ya. Harus bisa menggambarkan. Umpamanya sekarang saya di kediaman Abu Marlo, saya harus tahu ini jumlah meja berapa, jumlah kursi berapa, ada rak buku, ada apa, itu hidup diingatan gitu. Kita pakai mata elang gitu ya, jadi seolah-olah tidak ngelihat tapi kita ngelihat pojokan sana ada apa. Iya, itu udah terlatih Gus. Ya, dan harus bisa nulis. Jadi ketika kita menuliskannya kita flashback ke tempat itu. Ya, karena kita nggak bawa kamera, nggak bawa apa-apa. Itu nanti tugasnya fotografer, mungkin kita kasih tahu titiknya ya. Dia motonya dari luar atau di sisi lain gitu ya. Atau kadang-kadang pakai grafis dan lain sebagainya. Tapi kita harus punya kemampuan untuk mendeskripsikannya dengan relatif detail dan tidak didahului oleh media lain. Cepet-cepetan ya. Karena mana yang paling hit, mana paling langsung gitu ya. Jadi waktu itu Pak Dahlan Iskan memberi pengertian bahwa musuh dalam ini lawan kita ya, lawannya media cetak itu bukan sesama media cetak, melainkan media televisi. Waktu itu mulai munculnya breaking news. Jadi kejadian detik ini diberitakan detik ini, kita besok mau nulis apa? Udah basi habis ya. Bener ya. Nah itulah wartawan investigasi diturunkan untuk menyelip, menelusup di antara keramaian yang tidak tertangkap oleh kamera. Kita beritakan sisi-sisi lain. Harus punya kemampuan mata elang itu untuk bisa melihat kan. Jadi selain bahwa ada straight news di atas, ada features di bawah itu nulisnya lebih panjang, lebih manusiawi, lebih yang tidak terdeskripsikan oleh peliputan teman-teman. Barangkali teman-teman yang lain yang reguler dia akan berkumpul di satu titik mengandalkan official info dari kehumasan, kita cari dari belakang. Dari belakang. Untuk memperkaya itu. Kalau boleh diceritain Gus, kasus apa kan udah lewat kali ya, yang paling seru Gus? Itulah aku orangnya ikhlas jadi aku lupa ya. Tapi aku orangnya ikhlas lah, jadi cepet lupa ya. Tapi di antaranya waktu itu yang paling populer contohnya waktu itu pembunuhan Hakim Agung ya. Yang pada waktu itu Mas Tommy Soeharto yang menjadi terdakwa ya, terpidana juga. Yang waktu itu hilang itu bukan? Yang kemudian diburu oleh Pak Tito Karnavian ketika beliau masih di Polda Metro Jaya gitu ya. Ya kita bertemannya dengan tim pemburunya itu. Bisa sampai mendapatkan catatan harian teman-teman yang di lapangan. Itu kan tidak bisa dikerjakan di Mabes Polri atau di Mapolda yang informasinya resmi. Kita mendapatkan informasi yang unofficial gitu ya. Jadi itu kita mainkan bagaimana gesturnya teman-teman, keletihannya, kesungguhannya dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ada kejadian, contohnya pengeboman dulu, awal-awal pengeboman itu di titik-titik mana itu ya kita berteman sama sumber-sumber informasi yang barangkali bukan A1 ya. Kalau A1 dimaknai sebagai pejabat utama, mungkin A3, A4, tapi ini punya kekayaan informasi yang tidak terberita. Itu terus kemudian ya bom Bali ya. Bom Bali juga? Ya sama Imam Samudra sama ngobrol sampai ke Filipina waktu itu juga sama Fathur Rahman Al-Ghazi gitu-gitu ya. Gus waktu ngobrol gitu gimana Gus?
Ngobrol gini. Harus nggak kelihatan bahwa kita wartawan gitu. Tapi cerita ngobrol ke Abu Bakar Basir gitu ya. Ketika Ustadz Abu Bakar Basir pulang dari Malaysia, semua teman kan berkumpul di Mabes Polri di Kehumasan ya. Kita wartawan investigasi nggak mungkin ke situ. Ayo cari yang masalah yang lain ya. Parkiran mobil, cari. Oh ini Ade Solo, kita deketin, kita akrabin dengan sebatang rokok, pakai bahasa Jawa. Ternyata supirnya Ustadz Abu Bakar Basir. Ngobrol enak banget. Lobbynya ke beliau, Mas aku engkau melu ya, nggak mobil ya. Wes melu. Masuk. Jadi aku wartawan pertama yang wawancara dengan Ustadz Abu Bakar Basir sepulang beliau dari Malaysia. Di mobilnya? Bareng. Itu langsung jadi satu halaman di Jawa Pos. Ya banyak teman-teman yang kemudian, kok bisa dapat ya? Ya memang begitulah cara kerjanya wartawan investigasi gitu. Ya ngobrol dengan cara kami yang berbeda dengan wartawan lain. Terus ngobrol apa sih Gus? Apa gitu poin-poinnya gitu waktu itu? Paling menyenangkan dan obrolan bisa panjang kalau kita bisa ngobrol tentang sisi manusiawinya, bukan tentang case-nya. Iya. Ketika soal tentang case-nya langsung ada barrier tuh nutup. Saya nggak mau cerita gitu ya. Saya punya pengalaman berwawancara dengan sejumlah Kapolri, Pak Bimantoro, Pak Khairuddin Ismail, terus ya beberapa nama ya. Itu kalau kita langsung pada case yang pada waktu itu panas, langsung kita tertolak. Ya. Contohnya ketika dengan Pak Khairuddin Ismail, kalau tidak salah, ingat ya, mohon maaf kalau salah, beliau sangat strict untuk menghindari wartawan pada waktu itu. Ya, saya ngobrolnya cuman, Pak, dulu naik motor usia berapa Pak? SMP dong, gue gini, kan cerita seru kan? Pernah nggak Pak, kan rahasia polisi, kan gitu. Pernah kan, jengkel nggak Pak? Iya kan gitu kan? Terus baru dari situ naik, baru ke inti gitu ya. Ternyata beliau dari pengalaman itu kemudian pengen jadi polisi yang lurus dan sebagainya, gitu-gitu. Naiknya pelan. Jadi nanti yang kita pakai yang kasusnya, tapi itu nanti ending. Jadi ngobrol 2 jam kita pakai 5 menit terakhir. Nah, itu yang paling penting ya. Karena sebenarnya personal approach-nya yang itu ya. Iya. Personal approach. Pak Dai Bakhtiar juga di mobil. Gitu. Jadi pada waktu itu beliau menggantikan, ada beberapa kali pergantian Kapolri dalam waktu yang singkat kan. Pada waktu itu Pak Bakhtiar, Dai Bakhtiar menjadi Kapolri. Dari sebelumnya beliau di BNN kalau nggak salah. Iya. Saya mencari cara bagaimana bisa tembus beliau. Kebetulan hari pahlawan. Pasti ke makam pahlawan Kalibata. Saya datang paling pagi, 5:30. Ya. Wartawan yang lain belum datang. Pak Dai betul datang pagi. Langsung saya bilang, Chandra Malik jawab, enggak Pak, saya nggak mau wawancara, saya mau menghormati para pahlawan juga. Gitu. Iya, ini kan hari libur Pak, tanggal merah. Nggak kerja ya? Jadi ngobrol. Sebagai sesama manusia. Dapat personal approach yang enak, kemudian waktu teman-teman wartawan pada datang, Pak, wartawan banyak Pak. Hati-hati nanti kalau diwawancara. Jadi seperti membela beliau. Saya nggak akan mau lah. Lebih baik silent dulu aja Pak. Gitu. Saya nanti ikut ya Pak mobil. Gitu kan. Udah kena kan? Jadi begitu teman-teman ngerubung beliau, saya sudah standby di mobil nih. Begitu pintu dibuka oleh ajudan, saya bisa masuk. Chandra Malik Pak Jawa Pos, saya masuk. Di mobil ngobrol. Ngobrol soal narkoba, pelan smooth. Kena langsung, ya itu yang kita pakai. Jadi memang perlu usaha-usaha yang cukup panjang dan cara sentuhan yang lebih manusiawi. Jadi skill ngakal itu udah lama ada ya? Bakat. Nah, Gus, terus kan itu selama itu tuh menutupi kesufian tuh. Iya. Gimana Gus? Orang maksudnya gini ya. Maaf ya, aku sih gini. Kalau ada sesuatu kan misalnya cerita, emang gak gatal gitu untuk ngomong bahwa misalnya ada orang yang so tahu Gus ya. Sufi itu adalah nah itu kan pasti kan gitu, bener nggak? Gimana? Ya tapi memang tugas utama seseorang yang hidup di dalam rahasia adalah menjadi rahasia itu sendiri. Ya kita bisa bedain lah antara sabuk putih dengan sabuk hitam. Jelas. Sabuk putih kan semua ditantang. Gitu. Pengen ngajak berantem. Lo kan udah tahu gua dan berapa kan? Dan dim. Nah, tapi justru titik baliknya bukan itu. Titik baliknya adalah ketika sudah rumah tangga, kok kehidupan ya begitu-begitu saja, ya kan? Ya alhamdulillah waktu itu penghasilan sudah cukup signifikan. Jabatan terakhir di Jawa Pos waktu itu koordinator liputan atau kepala liputan. Jadi secara karir sudah mentok tuh. Karena setelah itu kan Redpel, Pemret kan. Ini kan sudah politik ya, politik office ya. Kalau secara karir sudah mentok nih paling tinggi kepala liputan. Di sini sih udah bukan sesuatu yang ditembus lah ya, dipilih ya.
sudah rapat apa itu, rapat pemegang saham gitu ya. Jadi udah megang berapa puluh wartawan waktu itu aku ya. Cuman kok rasanya kehidupan begitu-begitu saja. Uang cepat habis, kebutuhan banyak, kena utang, apa segala macam yang manusiawi lah secara domestik. Mikir-mikir salahnya di mana kan gitu. Kemudian mulai punya anak, ya, punya kebutuhan lah. Aku itu dulu sampai 10 kali pindah rumah kontrakan. 10 kali? Ya. Ya dengan kondisi yang begitu aja, ya rumah bedeng, ya kos-kosan, ya yang jauh di Pamulang sana, Dago Pamulang, ya gitu-gitu, naik motor biasa. Ini salahnya di mana? Mulai kemudian berpikir tentang orang lain dalam hidup kan, ada istri, ada anak. Kalau sendiri masih kuat gitu ya. Oke. Maka kemudian timbullah kesadaran untuk tidak zalim. Tapi itu bagian dari tirakat bukan? Kalau aku sendiri nggak ada masalah. Oke. Kan kita hidup bukan sendirian gitu ya. Oke. Nah sebenarnya inilah pentingnya bagaimana kita bersikap arif dan bijaksana walaupun kita sedang menjalani suatu suluk tertentu, tapi kan kita hidup sebagai makhluk sosial juga. Oke. Ya. Oke. Anggaplah aku kuat puasa, anak istriku bagaimana? Oke. Anggaplah aku kuat zuhud, kuat apa? Orang lain tuh gimana? Ya. Karena untuk sampai pada adil barangkali terlalu susah, tapi kalau kita sudah bisa mulai bagaimana supaya tidak dolim, itu sudah ada ikhtiar yang baik gitu. Ya. Mau bagaimanapun yang sufi itu aku, itu selalu aku ulang-ulangi. Tapi anak istriku bukan atau belum. Oke. Dan aku tidak bisa memaksakan itu. Oke. Nah, di situ kemudian timbul kesadaran, loh kenapa kok ilmuku, ilmu tasawuf itu tidak benar-benar kegunakan untuk kehidupan. Oke. Nah, itulah kemudian aku mulai melepaskan itu. Melepaskan sisi keduniawianku yang terjebak jam kantor, kewajiban ini itu, padahal penghasilannya sudah cukup signifikan waktu itu. Oke. Sudah sekelas barangkali apa ya, manajer Madi atau apa ya? Manajer lah ya. Ya. Sudah apa istilahnya? 2 digit atau apa? Iya. Udah gede, tapi nggak ada ini ya, nggak ada, kalau bahasa religiusnya nggak ada berkahnya berarti. Oke. Walaupun nggak ada ongkos nakal gitu loh. Ongkos nakal. Nggak ada gitu. Tapi kok tetap aja habis gitu. Iya. Kenapa ini? Nah, ketika ada kesadaran itu, melepaskan itu, aku nggak ada alasan apapun ketika aku resign dari Jawa Pos. Oke. Jadi di sana aja. Resign aja. Bos, aku mau pamit. Lo mau kemana? Mau ke Solo. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya, ditawarin rumah, ditawarin kenaikan gaji, ditawarin. Enggak aja ya? Enggak, mau pulang gitu loh. Oke. Itu sisi lain yang orang nggak tahu, taunya pulang aja ya. Ya kalau yang sisiku pribadi semacam ada isyarah untuk ya kamu harus pulang ke jalanmu sendiri, ke jalan tasawuf. Ambil itu dengan segala resikonya. Itu 2000 sampai berapa tuh? Sampai Pimred, sampai manajer itu? Sampai kepala liputan ya? Kepala liputan, sorry. Jadi tahun 2000 awal ke Jawa Pos, Jakarta, kemudian bikin investigasi yang Fathur Rahman Al-Ghazi itu. Sempat kemudian agak bermasalah karena berhasil tembus ke Filipina kan? Terus diminta untuk membantu membuat radar Kedu, radar Magelang. Jadi aku langsung dilempar ke Magelang. Di sana jadi pemretnya radar Magelang sekitar 1 tahun. Balik lagi ke Jakarta bikin Indopos. Di Indopos itulah aku menjadi koordinator liputan pada waktu itu. Berjalan sampai sekitar tahun 2009-2010. Berarti dari 93 sampai 2010 tuh ya, masa kesufian tuh. Ya kan? Sampai 2012 dong, orang taunya baru 2012. Oh, 2012 ya. Sampai 2009-2010 aku kemudian pamit ke Solo. Di Solo pun belum melepas dari kerjaan wartawan karena kemudian ada permintaan dari contohnya apa itu Mas Adib Hidayat itu apa ya? Apa sih? Iya Mas Adib tahu. Kalau lupa ingat. Ya. Itu beliau pada waktu itu request wawancara dengan Jokowi. Waktu itu? Aku wartawan pertama yang wawancara Jokowi yang kalau boleh ngeklaim ya, yang memberitakan kepada dunia bahwa beliau itu suka metal. Oh gitu. Iya. Itu berarti Pak Jokowi lagi jadi apa? Wali kota. Apa sih namanya? Nama grup musik itu apa? Lupa ingat. Apa grup musik yang suka Jokowi? Enggak nama majalahnya tuh loh. Hai. Bukan ya? Majalah musik. Ya udahlah nanti ingat ya. Nanti ditambahin di title itu ya. Jadi pada waktu itu aku wawancara eksklusif, mungkin barangkali karena diberi kemampuan untuk memiliki daya tembus ya. Jadi pada waktu itu Pak Jokowi belum pernah ngobrol soal itu. Ya, kemudian aku bisa wawancara di Loji Gandrung di rumah kediaman wali kota, ngobrol soal metal itu. Bahwa beliau rambutnya dulu gondrong lah, suka musik ini. Itu kemudian diberitakan di majalah itu dan diberitakan di majalah internasional. Dunia luar baru tahu kalau aku boleh ngeklaim ya dari berita itu.
Wah, keren, Gus. Gimana ngobrol sama Pak Jokowi, Gus? Seru? Ya seru, masih sangat ini ya, masih sangat muda juga secara usia politik gitu ya. Iya. Lebih apa sih namanya, lebih down to earth gitu ya ngobrolnya ya. Iya. Barangkali sudah sangat berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ketemu masih ingat nggak Pak Jokowi kira-kira? Kalau secara muka masih ingat. Oke. Cuman aku kebetulan bukan tipikal orang yang cari muka. Jadi begitu dekat itu selesai, aku langsung mundur. Iya. Barangkali itu juga panggilan orang investigasi ya. Jadi memang tidak berbekas gitu ya. Aku penasaran nama majalahnya ya apa ya? Ntar aku cariin, Gus. Tadi aku cari. Ada yang tahu nggak namanya? Lupa aku. Mas Adib Hidayat ya? Adib Hidayat majalah. Ntar kita cari, Gus. Ini harus searching dulu nih Adib Hidayat. Itulah orang ikhlas ya. Itulah. Kalau nggak ditanya barangkali aku udah lupa juga. Majalah. Sik. Kok aku juga jadi nggak ini nih. Ntar ya. Ini Rolling Stone. Rolling Stone. Rolling Stone Indonesia. Yes. Mas Iso nggak wawancara Pak Jokowi? Oh siap. Padahal dia belum punya link ya langsung tak bisa ditemuin beliau di Loji Gandrung, ngobrol cuman berdua. Ya, cuman berdua. Jadi berita Rolling Stone Indonesia barangkali itu menarik untuk perhatian dunia, jadi ditarik ke Rolling Stone Internasional. Tapi setelah itu juga kemudian aku nggak depet-depetan ke beliau gitu. Ya udah lah ya. Udah aja. Ketemu lagi ya. Emang nggak ada niatan ABC untuk deketin dapat apa, nggak ada ya Gus? Nggak punya kedekatan dengan pejabat-pejabat walaupun pada waktu itu bisa ngeling. Ya padahal kan skill sampean kan kalau mau ngomongin skill untuk ngekor untuk ini kan oke lah ya. Kan kebanyakan teman-teman ketika sudah berproses kemudian ikut berproses dengan tumbuh kembangnya si pejabat kan ya. Kalau aku ya enggak ya selesai gitu. Jadi kalau disebut punya jaringan punya, tapi juga bisa disebut nggak punya karena ya nggak ada bekasnya juga ya dalam tanda petik. Mungkin bawaan dari dunia tasawuf untuk melepaskan kemelekatan itu ya. Jadi ketika udah ya udah gitu. Contohnya pun ketika sudah pada waktu awal-awal Kidung Sufi, kesufian itu dibuka, kan sempat tembus TV juga. Metro TV bahkan 30 hari itu. Waktu itu Ramadan sama Mas Pri di Humor Sahur. Setelah selesai juga aku nggak ada upaya untuk tetap di situ. Pernah tahun 2015, 2016 Indosiar. Sampai 2 program sekaligus. Iya. Setelah selesai, ya aku nggak akan yang gimana. Aku nggak menggerakkan manajemen untuk tetap di situ, enggak. Iya, ini kan 2015 kelewat nih, dan 93 start, 2012 ngaku kan? Aku waktu itu dipakai Rolling Stone, kemudian dipakai majalahnya Tempo yang majalah pariwisata namanya Launch atau apa gitu. Terus tabloid Nyata masih minta. Kemudian The Jakarta Globe. The Jakarta ini unik nih, karena beda bayarannya antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ternyata. Kalau bahasa Inggris per kata 1.000 perak. Per kata. Jadi semakin panjang kita nulis semakin kita tajir gitu kan. Wah ini mainnya enak ini kan. Terus foto beda lagi. Kalau di media nasional barangkali foto kalau sekarang saya kurang tahu, tapi penghargaan pada waktu itu masih kurang. Sedangkan foto di Jakarta Globe di media berbahasa Inggris per foto 100 atau 150 ribu. Gitu. Bukan tentang foto yang dimuat, tapi foto yang kita setor dan diterima. Gitu. Jadi waktu di Solo penghasilan masih Jakarta itu. Enak banget. Dan ya maaf semacam ada barangkali yang beranggapan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kenapa gitu? Waktu itu Gunung Merapi meletus. Ya. Saya juga tidak tahu kenapa tidak mengandalkan wartawan-wartawan lokal, tapi yang dipakai wartawan standar Jakarta gitu ya. Jadi saya yang diminta untuk meliput dan mencari sisi-sisi features-nya itu nulis banyak gitu. Mintanya features kan ribuan kata, ribuan kata kali kan 1.000 perak. Jadi udah kipas-kipas banget. Sementara teman-teman yang net waktu itu, yang media online bermunculan kan, kasihan sekali bisa per berita cuma 15.000. Gitu Gus? Jauh banget kan? Ya mau bagaimana ya? Tapi ya namanya nasib ya masing-masing nggak bisa apa-apa. Dan memang harus punya kemampuan berbahasa Inggris gitu kan. Cuman waktu itu nggak lama, Jakarta Globe kira-kira cuman ya 2 tahun. Jadi dari 2010 aku udah out dari Jawa Pos, 2 tahun tuh ya Rolling Stone ke gitu. si Launch itu sama Nyata, kemudian Jakarta Globe. Nah pada waktu tahun 2012 kiamat kan mau kiamat ya itu ya. Nah, itu hampir-hampir kiamat tuh. 2011 akhir aku mendapat isyarah gitu kalau dalam dunia tasawuf, teman-teman barangkali sudah lebih tahu. Itu isyarah untuk kamu harus menempuh jalan tasawuf yang benar-benar di situ gitu ya. Jangan disabi-sabi lainnya gitu. Lewat jalan kesenian.
Oke. Perintahnya begitu, isyaratnya begitu. Oh, jadi kan sebelumnya di wartawan ini nggak pure lah ya? Nggak pure, masih Oke. masih belum bener-bener gitu ya. Walaupun sudah keluar dari Jawa Pos, ternyata juga masih nyisa kan gitu ya. Nah itu mendengar isyarat seperti itu. Berkesenian, aku nggak bisa apa-apa kesenian. Dari kecil memang nggak pernah bener-bener denger lagu gitu, nggak pernah ngefans dengan apapun, nggak tahu lah. Main musik juga nggak bisa, nyanyi apalagi kan gitu ya. Tapi aku alhamdulillah sami'na wa ata'na lah gitu pada struktur di atas gitu ya. Jadi ketika mendapatkan isyarat itu kemudian aku ngomong sama istriku. Isyarat tuh dapat langsung yakin gitu, Gus? Iya, memang yakin aja. Memang dilatih untuk itu ya, untuk terus-menerus okay. mendengarkan kata hati, ya mendengarkan isyarat-isyarat yang kita. Kan aku kalau dengar isyarat takutnya bisikan setan. Iya. Itu tergantung kamu berteman dengan siapa kan. Tergantung berteman sama siapa ya, benar. Iya. Terus sampai pada hakul yakin memang perintahnya isyaratnya seperti itu, ngomonglah ke istri. Bu, ayah disuruh nyanyi. Istriku ngakak nggak bisa-bisan. Ayah kan nggak bisa nyanyi. Iya itu dia gitu. Ya, tapi perintahnya begitu, berkesenian terutama nyanyi. Ya. Tahun 2011 akhir itu. Oke. Tapi nggak tahu gimana ceritanya dibuka sama Allah tuh sedemikian mudahnya. Ya. Ada teman bertetangga di Solo, kiai. Ya. Nah kiai ini ternyata kiainya bosnya Jarum gitu. Oh. Jadi ngobrol begini dia sambungkan sama dia. Bosnya Jarum, ya anggaplah siapa namanya gitu ya, nggak perlu dibuka ya. Ini telepon ke Pak Henry Ruslianto Jarum Coklat. Jadi aku langsung dikontak by email, Mas Chandra ini ada pesan dari Bapak gini. Masuk langsung tanpa ada perjuangan sama sekali. Wah gila sih. Dimudahkan oleh Allah. Saya pakai istilah ya, kalau kita patuh taat kepada Allah, disediakan panitianya. Wah. Ya. Keren. Ya kan? Jadi masuk Jarum mungkin barangkali teman-teman akan sangat susah. Saya percaya ada prosesnya. Gus, ya gimana nggak susah lah masuk Jarum yang bukan siapa-siapa. Ya balik lagi ya. Datang terus mau ya. Mereka kan pasti dari kecil udah cinta musik kan pasti. Ikut berbagai festival, keluar masuk dengan kegagalan, belum tentu bisa masuk jadi talent Jarum kan? Oke. Saya sama sekali tanpa proses. Ya, masuk aja dengan sedemikian mudahnya. Dan pada waktu itu masih ada almarhum Pak Bondan Winarno. Iya, yang apa? Maknyus ya. Maknyus pakar makan kuliner gitu ya. Pakar kuliner. Kami pada waktu itu berteman di Twitter. Ya. Berlanjut di rumah beliau. Ngobrol, beliau suka dengan spiritualitas. Dan di situ saya merasa punya teman-teman sepuh-sepuh semua yang muda gitu doang. Cuman saya ditempatkan sebagai sentral untuk ngobrol hal-hal tentang tasawuf, sampai beliau, saya sangat tersanjung gitu ya. Dimasakin, ya, terus ya ngobrol bareng lah, nyerutu, enak sekali lah pengalaman itu. Nah, ketika saya ngobrol ke beliau, Mas, aku dapat dawuh ini. Dawuh apa, Gus? Bikin musik ini. Beliau support 100%. Jadi aku keluar 0 rupiah. 0 rupiah? 0 rupiah. Dan Allah luar biasa, Mas. Gus, boleh tahu nomor, ini perlu ditiru sama Abu Marlon, perlu ditiru. Boleh minta nomor rekening? Oh boleh Mas, kasih nomor rekening. Nggak pakai lama, langsung ratusan juta. Lu masih mau main segitu lu? Gitu Gus? Langsung, tanpa proposal, tanpa apa sama sekali, dan tanpa pertanggungjawaban, tanpa laporan. Udah aja ya? Udah ya. Dan teman-temannya diteleponin. Ini kayak mau begini. Jadi ini rekening bergerak sendiri ya Umar. Astaga. Oke. Bergerak sendiri rekening. Ya. Makanya aku nggak pernah materi di urusan begitu, karena Allah urus semuanya. Ya. Jadi kemudian apa di studio ngajakin teman-teman apa itu nggak khawatir sama sekali. Jalan aja. Jarum dapat kontrak, langsung dapat 13 atau 11 titik sama Iwan Fals. Coba siapa yang ngimpi sama Iwan Fals? Padahal nggak pernah les nyanyi. Nggak pernah. Jadi waktu itu gara-gara mau konser sama Iwan Fals, sadar dong nggak bisa nyanyi. Gila, mau konser sama Iwan Fals baru sadar nggak bisa nyanyi. Iya. Sadar dong gua kan. Gua cari guru vokal. Cuman sekali gua ikut itu. Gua ini mau nyanyi, kenapa diajarin not balok, brengsek. Gua nggak butuh not balok. Gua butuhnya belajar nyanyi gitu. Waktu itu kemudian aku ngeluh sama Mbak Ii, Mbak Tri Utami. Mbak Kipi ya, aku harap konser karo Iwan Fals gak bisa nyanyi aku. Aku orangnya jujur apa malu. Nggak malu sama sekali. Adanya apa aku omongkan. Oke. Ya.
Itu barangkali kalau orang bertanya bagaimana kiat suksesnya Gus, kiat suksesnya itu kamu jadi bayi aja lah. Bayi itu nangis semuanya orang mau rebutan gendong. Wah, ini keren. Ya, rebutan gendong itu biar tenang. Ya aku jadi bayi, aku nangis. Yang nolong banyak banget. Oke. Itu kalau lu cari di Google barangkali ada ya. Itu nama-nama besar semua tuh yang nolongin aku. Oke. Aku ngomong apa adanya. Ya. Ngomong apa adanya. Nah, terus Mbak Ii terus ngasih rekomendasi. Anu si nani anu Dodi Katamsi. Ya. Ya. Akhirnya belajar singkat di Dodi Katamsi. Iya, iya. Sebelum mulai pun aku sombong dulu, Mas. Sebelum mulai iki, Mas. Soalnya kalau nggak cocok nggak jalan kita. Gitu. Loh, apa Gus? Iki oleh ngerokok apa ora nyanyi? Itu pertanyaannya ya. Oleh lu ngerokok butuh, ngerokok apa? Nah itu. Wow, kok sampai jadi diajarin olah vokal dengan masih merokok, masih makan gorengan, masih semua. Ya, cuman dikasih tips-tipsnya supaya nggak kena serangan waktu itu. Cocok gitu belajar. Ya 3-4 kali pertemuan lah. Ya, supaya tidak khawatir Mas Dodi aku ajak terus gitu. Ya, betul pada waktu itu. Nah, nggak mimpi nggak apa dapat Iman Fals, kemudian ya satu panggung sama Slang. Iya kan waktu itu paling dahsyat itu yang aku ingat di Sabuga. Koil, Burger Kill sama Pas Band. Pas Band. Nah, itu aku enak banget loh itu. Itu edan bang, itu kan Bandung banget gitu Gus. Itu nggak bisa dikumpulin bertiga Mas. Nggak bisa. Sekarang semua pada waktu itu di band semua. Di band, Aku masih ingat waktu itu sama Pak Herman di Bandung, Pak Herman Jarum, ya kan? Aku diundang. Jadi waktu itu aku ngirim manajeran ini ke teman aku jadi manajer gitu kan. Ini nggak bisa speak up ya. Tunjuk aja ya. Nggak bisa speak up, akhirnya aku dipanggil sendiri. Panggil nih rapat. Di situ aku pertama kali kenal sama teman-teman Atap Promotion. Atap Promotion. Kang Ardi itu kan? Kang Ardi, Kang Gio. Tegang semua, Pak Herman nih orangnya saklek banget. Oke. Tegang semua wajah itu. Aku datang. Terus. Oke Gus gimana? Sik Pak. Iki jarene kantor rokok Pak. Lah rokok pun tidak lagi. Lah rokokku mana dulu? Wah dia miso-miso itu. Wah, gua belum pernah diperintah orang loh Gus. Orang pertama yang perintah. Loh enggak, aku cuma nanya rokokku mana. Jadi katanya kantor rokok gitu ya. Kantor rokok. Cair udah ketawa-ketawa. Itu aku ketika menarasikan apa yang akan aku sampaikan tanpa persiapan sama sekali. Aku cuma ngasih pembukaan gini, Pak. Ini kan rencananya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu kan kiamat tuh Pak rencananya. Rencananya ya, gitu. Nah, kita juga bikin rencana Pak. Gitu. Apa Gus? Kita bikin konser terakhir. Oke. Sebelum kiamat. Ya kan? Ya, kalau, itu idenya tuh gitu, emang gitu. Emang gitu. Oke. Ya. Nanti kalau siapapun yang datang ke konser kita, insya Allah selamat dari kiamat sampai selesai konsernya. Kalau yang di luar saya nggak bisa tanggung lah. Ya. Itu kalau jadi kiamat Pak. Kalau nggak jadi kiamat ya kita bikin konser lagi. Saya gitu aja gue ngomong. Nah Pak Herman suka dengan pendekatan itu kan. Oke. Baru kemudian aku terangkan kiamat itu ada dua Pak, kiamat sugro, kiamat kubro. Ya kalau kiamat kubro menerangkannya terlalu besar lah hyperbole. Kiamat sugro aja dulu, kematian diri kita pribadi. Mati itu kan nggak bisa mendadak mati, Pak, harus lahir dulu kan. Tanpa kelahiran tidak ada kematian kan gitu. Ya terangin dari peristiwa lahir sampai peristiwa kematian itu. Jadi ada namanya ilustrasi tentang itu, tentang proses kelahiran sampai kematian. Itu yang dijadikan ilustrasi di belakang, ada layar gede di situ. Kemudian ada lorong-lorong tentang apa namanya peristiwa janin, peristiwa apa, bikin serius sekali. Nah, ini semoga teman-teman Atap juga berbahagia karena diungkap lagi ya. Iya. Nah, terus butuh ongkos berapa ini? Teman-teman Atap ditanya kan, takut yang teman. 150 Pak mungkin Pak. Ya dengan 150 saya bisa bikin begini kan. Di-up sendiri sama Pak Herman. Ya kamu jangan malu-maluin saya dong. Masa udah ini penjelasan kayak gini cuma 150? 250 deh. Naikin sendiri loh. Terus oh ya Pak kalau dengan 250 saya bisa bikin begini. Wah itu kayaknya 500. Oh ya 500 bisa naik terus. Ya, saya tidak akan sebutkan angka. Ya udahlah ya, pokoknya naik aja. Signifikan, berlipat-lipat. Ya, untuk konser pertama orang yang nggak bisa nyanyi. Ya. Edan Gus. Terus nanti siapa bintangnya? Ya kalau di Bandung ya Burger Kill, Koil, Pas Band lah.
orang Jarum, Pak itu semuanya di band Pak, nggak bisa gini. Oh nanti insya Allah bisa lah itu. Ya, aku udah ngibul aja udah. Ya, orang ngibul aja. Ya. Tapi itu Gus, itu satu aja. Loh nanti biar saya yang hubungi sendiri Pak. Oke. Dia bilang gitu. Insya Allah bisa. Jadi semuanya. Tapi sampai itu belum kenal. Nggak kenal. Pokoknya ngibul aja. Nggak kenal. Ya. Saya nanti akan datangin Otong, saya akan datangin almarhum ya Kalis itu. Iya. Kemudian datangin Mas Yuki juga. Yuki, almarhum Eben ya. Eben. Saya datangin sendiri. Ya oleh Allah disiapkan penitiannya. Pada waktu itu ada Kang Uki. Kang Uki, beliau itu Uki mana? Taman Makan Pahlawan, Taman Makan Pahlawan ke sana. Cikutra. Cikutra. Ya. Uki Awan Biru kalau orang nyebutnya gitu ya. Nah, si Mas Kang Uki Awan Biru itu orang di balik layar kepopuleran teman-teman. Jadi teman-teman apalah itu grup-grup band yang gede itu ya, itu yang bikinin lagu itu awal-awalnya Kang Uki itu. Oke. Ya. Yang ngedel-medelin lah gitu yang orang di belakang layar. Jadi kalau Kang Uki ini sepuhnya gitu. Kalau ini udah muncul udah yes man semua itu. Oke. Ya. Jadi ketika saya datang sama Kang Uki, Ki gimana kabarnya? Ngobrol udah cair selesai. Ini Kang, tolong bantuin Gus Chandra. Ngobrol udah enak. Pintu kebuka semua. Jadi tiga-tiganya bisa dihubungin semua. Tiga-tiganya bersedia dan alhamdulillah di urusan perizinan juga diberi lancar sama Allah. Oke. Terus bayangin aja lu, Otong. Gus aku nyanyi apa? Oh nanti sampean Allah. Otong koil. Lagunya ala ikhlas Allah. Bayangin coba. Otong itu gue ngelihat di bawah teman-teman ya pecinta koil. Serius? Masya Allah. Jadi ada penali sufi, ada teman-teman koil itu nyanyi kidung sufi, bayangin. Oh gitu. Dan berkenan, bersedia. Wah edan sih. Yuki bersedia, teman-teman itu, dan Berkerikil bersedia. Oke. Mereka menyanyikan lagu-lagunya sendiri, tapi juga menyanyikan duet sama aku satu lagu. Terus juga melibatkan pada begitu Manjasa dia si Kang Man. Tri Utami, Dodi Katamsi. Pokoknya ini event gede aja ya? Gede itu. Bagi seorang yang nggak pernah nyanyi ya? Nggak pernah naik panggung, nggak pernah nyanyi, nggak punya referensi lagu. Wah gila sih. Nggak punya apa-apa. Gila. Kalau dalam bahasa agama barangkali disebutnya umi ya. Umi, yes. Ya. Kesediaan untuk mengumikan diri. Okay. Lu kalau tahu lah jangan ngaku tahu lah gitu. Kalau nggak tahu ya jangan ngaku tahu apalagi gitu kan. Oke. Nah kejujuran itulah yang aku bawa kemana-mana tanpa rasa khawatir. Kenapa sih kalau nggak bisa emang kenapa? Nggak bisa aja. Oke. Dan kami tidak diajari untuk mengutip. Menurut ini nggak diajari. Oke. Karena ini pengetahuan beliau bukan pengetahuan kamu. Wah keren Gus. Ini kan kita sekarang sedang menjamur nih suka quote wisdom ya. Iya, menurut. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya benar, tapi sampai di situ dia perjalanannya panjang banget. Oke. Lu nggak bisa tiba-tiba loncat ke situ. Betul. Ya. Betul. Percaya kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan. Ya, lebih baik percaya kepada Allah. Susah langsung percaya kepada Allah. Seorang Ali bin Abi Thalib untuk sampai pada quote itu perjalanannya panjang banget. Benar. Kita nggak bisa salah kutip untuk dipakai sebagai moto hidup, nggak bisa. Benar. Jadi anggaplah orang menganggap aku itu bodoh, nggak bisa baca kitab, nggak bisa apa itu buat aku nggak apa-apa, emang aku bodoh. Ya, aku nggak bisa ngutip kemana-mana, emang nggak diajarin untuk ngutip. Ya, kalau tidak mengalami itu tidak merasakan. Wah keren Gus. Gitu. Oke. Udah jujur aja nggak tahu gitu. Kenapa harus sok pinter? Ya. Umpamanya kamu nanya sesuatu dan aku nggak tahu, aku jawabnya nggak tahu daripada aku ngarang gitu. Bener. Itu ayat kesukaanmu loh. Kabur makan. Indallahi antakulu malataf alun gitu. Iya. Jadi apa yang kita omongkan selalu berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman itu bukan tentang benar dan salah. Oke. Dari kesalahan pun kita bisa belajar. Oke. Kalau dari kesalahan tidak bisa belajar, bagaimana akan belajar dari kebenaran? Jadi salah itu manusiawi. Oke. Gitu. Oke. Nah, pada akhirnya kan diberi pengalaman sedemikian indahnya sama Allah kan. Oh ternyata untuk sampai di sini tuh nggak ada yang butuh perjalanan panjang, ada yang ada shortcutnya dari Allah. Oke. Shortcut gitu. Oke. Ya. Ini sudah mimpi terlalu gede nih sebenarnya. Ya. Pada waktu itu kemudian ada konser berikutnya, Mas Adi MS ikut juga di rekaman. Tohpati and Orchestra di Kuningan tuh bikin konser buat rilis albumku. Ya. Terus Jogja Hip Hop, terus Herua Segidok. Muncul nama-nama besar dengan sedemikian mudahnya diajak kolaborasi oleh seorang Chandra Malik yang ngaku tidak bisa apa-apa. Anji juga kan. Iya. Nggak bisa apa-apa. Ji tolongin gua ya. Aku nggak bisa nyanyi Ji. Ini ngambil suara gimana?
Kan ada kaget pada awalnya. Tapi dengan kejujuran itu kemudian mau bantu. Daripada lu belagu. Ya. Benar Gus. Iya. Kalau nyanyi kan sing. Kalau bernyanyi kan singing. Lagu kan song. Kalau belagu song. Yang terakhir jangan ya. Jangan. Jangan songong lu di hadapan orang-orang gede itu. Ya. Iya bagus. Kalau kita ngaku khawatir, tahu didampingi, diambil mic-nya itu mereka ngelapis-ngelapis suara dan kita bisa tenang. Ya. Nah, pada waktu itu aku sedang ke Bali sama Kang Uki itu. Tiba-tiba siang itu jam 1, si Uki ngelungker tidur gitu ya. Ditelepon sama Mas Henry. Gus, ada kabar baik nih Gus. Ya Mas, apa Mas? Ini banyak orang yang bermimpi untuk mendapatkan anugerah ini. Wah ya maaf Mas, saya tidur aja belum, apalagi mimpi. Tidur aja belum. Jawabannya enak kan tuh. Ya. Oh, konser 11 titik sama Iwan Fals. Wah. Gila. Ya. Aku yakin kalau saya pasti terima ya. Tapi manajemennya Mas Iwan aja belum tentu terima loh. Iya. Sandra Malik siapa kan? Iya. Tapi oleh kehendak semesta itu dibikin. Ya. Ya dengan apa sih dinamismenya kehidupan di dunia produksi ya. Tapi ketika itu kemudian Allah lagi-lagi memberi kejutan. Bayangin Iwan Fals gede apa? Pada titik pertama itu pemain musikku semuanya jongkok ketakutan gini loh. Mau ketemu Iwan Fals gitu? Bukan mau ketemu Iwan Falsnya, mungkin bisa di atas ya. Itu yang nonton semuanya penggemar Iwan Fals, gak ada penggemar Sandra Malik. Iwan gitu. Gak ada yang Chandra satupun. Gak ada ya. Dan takut. Gus gimana ini Gus? Gak butuh 1 detik 2 detik bisa dilempar apa itu kalau yang naik bukan Iwan Fals. Iya. Iya kan? Ada yang itu malam loh, ada yang sampai pakai kacamata Ray-Ban gara-gara saking takutnya. Malam-malam pakai kacamata Ray-Ban. Takut semua. Iya. Tenang saya bilang. Padahal saya juga takut. Tenang. Nggak ada yang berani, udah gini semua. Ya. Dan itu kan anak-anak kecil juga, nggak pernah naik satu panggung sama Iwan. Iya. Ya kan? Iya. Aku asal comotnya siapa yang mau ikut. Wah itu kebayang sih. Terus. Nah, Allah lagi-lagi berikan kejutan. Di antara ketegangan luar biasa kami itu, tiba-tiba aku dipanggil Mas Iwan Fals masuk ke mobilnya. Bayangin itu. Gara-gara aku masuk ke mobilnya, kemudian seluruhnya itu menjadi harmoni. Keluar dari mobil semua udah Pak Sufi, Gus Chandra, udah gitu. Tadinya kan ya masih, lu siapa sih kok bisa begini, lu nyokok dari mana sih gitu kan. Tapi begitu gua keluar dari mobil sudah, wah ini udah stempel, Wong Iwan aja udah manggil kan gitu. Oke. Nah, kejadian di atas mobil, di dalam mobil nih yang unik kan. Mas Iwan pakai apa, gitar bolong itu kan. Lagu-lagumu keren Gus, bagus. Terus kamu bikinnya pakai apa ini alatnya? Wah pusing gue jawab. Gak bisa. Gak bisa yang lain gue. Gak bisa main man. Pusing. Gua nggak dilatih bohong. Kan dijawab sendiri sama Mas Iwan. Pakai gitar ya Gus? Iya Mas. Mengiyakan jawaban beliau sendiri. Iya. Ya kan? Terus beliau bilang pada waktu itu, saya ceritakan lagi nanti sebelum kejadian ini ya. Beliau bilang bahwa sangat suka lagu berjudul Orang Indonesia yang aku bikin. Itu sejarah lagunya juga sejak ditelepon Pak Henry aku pusing nih bagaimana bisa diterima oleh teman-teman OI. Oleh Allah aku meyakininya, mohon maaf kalau salah, diberi ilham bikin lagu tentang OI. OI itu apa sih? Orang Indonesia. Oh, OI itu orang Indonesia. Oke. Fansnya Iwan Fals kan OI namanya. Oke. Ya. Maka aku bikin lagu judulnya OI, singkatan dari Orang Indonesia. Si Oki yang tidur tadi, gue bangunin, kaget dia. Terus gimana Gus? Kita bikin lagu judulnya Orang Indonesia. Kamu pegang gitar, aku nyanyi. Aku nyanyi langsung spontan, dia langsung dapat. Jadi kalau aku bikin lagu itu paling banter 2 menit paling lama. 2 menit? Dari intro sampai outro jadi. 2 menit? 2 menit. Bisa lebih cepat dari itu. Ya. Jadi teman-teman kalau teman sama aku jangan bawa alat musik. Kalau aku, sini nyanyi, itu bisa jadi 5-6 langsung. Oh gitu, Gus? Langsung, badan lagu itu langsung jadi. Jadi teman-teman Mila Tungka Band waktu itu yang semuanya kuliah musik itu bingung, kenapa bisa begitu? Mereka menempuh waktu 3 bulan, 4 bulan, 1 lagu, aku 2 menit. Jadi kalau mereka jreng-jreng ngawur tuh, stop,
Nih, lanjutin, langsung jadi. Ternyata pakai alat bantu HP itu direkam, jadi mentahannya supaya nggak hilang, walaupun eksekusinya mungkin enggak atau mungkin belum. Iya. Ada ratusan lagu yang sebagian sudah dieksekusi, sebagian enggak. Ada yang sudah jadi kemudian nggak dirilis, banyak sekali. Ya. Jadi kemudian bikin lagu OI. Nah, kami diundang ke kediaman beliau, Mas Iwan. Bukan Mas Iwan itu kan manusia setengah dewa, sudah gede banget ya. Tapi karismanya itu loh. Nama besarnya ya. Nama besar. Teman-teman OI segala macam kan, teman-teman atap kan juga dengan ketegangannya sendiri. Aku bocah polos yang bego banget lah intinya. Jadi makan malam bersama, Mas Iwan di sini, aku di sini. Ini tegang semua nih. Gue tiba-tiba bisa sepolos gitu. Mas, aku punya lagu, Mas. Oh, lagu apa, Gus? Ini judulnya OI. Oh iya, pastiin langsung, gue adepin ke kupingnya. Masya Allah. Didengerin langsung gitu. Oh iya, kirim lah lewat email. Nah, tanpa diketahui oleh orang banyak, Mas Iwan tuh latihan lagu itu. Latihan lagu itu? Yang asalnya dimakan malam didengerin? Oke. Dilatih sama beliau. Aku nggak punya ekspektasi itu. Oke. Aku cuma berharap lagu itu diterima, barangkali bisa kita nyanyikan duet, tapi nggak pernah latihan kami berdua. Ketemunya sekalinya itu doang. Oke. Ketemu sekali itu doang, ketemu yang kedua kali di panggung, yang di mobil itu. Beliau menyatakan suka lagu orang Indonesia, terus beliau minta itu nanti dipakai sebagai bridging. Chandra Malik sekian lagu terakhirnya orang Indonesia, itu. Mas Iwan masuk di tengah. Oke. Gitu. Ya kan, masuk setengah lagu gitu kan. Aku keluar dengan alhamdulillah ada beres semua. Tenang bro, wes main kita. Merinding kita ya. Bridgingnya nanti di orang Indonesia itu. Itu tanpa latihan, nggak ngerti kita. Gila ya. Ya. Nah kita nyanyi berlagu-lagu tuh, Iwan. Ya Allah, nggak ada yang dengerin lagu kita. Ya, siapa Chandra Malik? Kayak begitu atas nama cinta gitu kan. Gitu. Itu udah agak-agak tegang nih Mas Iwan, masuknya di mana nih? Ya, begitu pas interlude, Mas Iwan masuk deh. Aku orang Indonesia itu. Wah, Iwan kan. Ya itu kemudian kita nyambungnya di situ. Wah, keren. Kemudian dinyanyikan lagi setengah lagu. Itu kan udah improve aja kan. Salaman, ngerangkul, orang mikir, loh ternyata kenal baik sama Bang Iwan. Udah pulangnya dong dipanggil kan. Gue ngetes nih, berhasil nggak kok? Kaca mobil diturunin dikit. Pak Haji. Haji kapan, umroh kapan? Pak Haji kapan, umroh kapan? Oh ya. Udah diterima sama teman-teman itu, Masya Allah. Wah gila, keren. Jadi kawinnya di atas panggung. Wah edan sih. Titik kedua sampai selesai. Iya. Aman sudah anggaplah tidak ada gangguan sekecil apapun dari yang benar-benar fanatis kepada beliau. Wah edan sih. Terima gitu. Keren Gus. Ya. Wah itulah kita boleh bikin rencana, tapi Allah juga bikin rencana. Dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Oke. Dan oleh karena itu, mulai dari itulah saya juga bikin rencana. Rencana saya adalah berencana mengikuti rencana Allah. Asik. Keren. Edan Gus. Gus, ini aku tadi tuh terhenyak banget ya dari semua perjalanan tuh kayak yang ya ini yang disebut keajaiban selalu gitu Gus. Iya. Betul nggak? Keajaiban setiap hari. Setiap hari. Jadi nih, sekarang tuh orang lagi nyari keajaiban ini loh Gus. Keberlimpahan, keajaiban. Dan aku dengar cerita Gus Chan ini kan real yang kejadian gitu. Nah pertanyaan Gus, ini pertanyaan banyak banget pasti. Amalannya opo gitu Gus? Ya kan itu jadi ujung pertanyaannya. Gus amalannya apa sih? Kan balik lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang basic di bahasa pasar bahwa amalannya apa sih? Atau apa perilaku atau apa sih yang dilakukan sehingga kok Allah ini nyiapin panitianya terus gitu. Sampean yang aku sih nggak make sense ya. Mau diukur pakai apa coba? Nggak pernah nyanyi. Nggak tahu lagu, bisa memanggung sama bergergil, nggak bisa alat musik, nggak bisa not balok apalagi, nggak bisa not balok, maksa otong nyanyi Allah, otong koil coba kebayang nggak? Itu kan dahsyat Gus. Piye Gus? Itu belum semua cerita loh ya. Jadi amalan paling utama barangkali ya keikhlasan ya. Ikhlas itu bisa dirumuskan dengan banyak hal, tapi pada intinya keikhlasan itu. Dan kalau mau ditanya mentahnya apa? Maksudnya ikhlas itu gimana? Ya baca aja surat Al-Ikhlas itu. Ketika kita baca surat Al-Ikhlas dari mulai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nama suratnya Al-Ikhlas tapi nggak ada ikhlas-ikhlasnya. Nggak kita temukan satu kata pun ikhlas. Jadi ikhlas itu sesuatu yang memang tidak disebut-sebut. Oke.
Dan kalau memang kamu itu tidak berjasa apa-apa, jangan sok-sokan kamu paling berjasa. Yang paling berjasa dalam hidupmu adalah Allah itu sendiri. Oke. Jadi pelibatan Allah itu sejak awal, sepanjang perjalanan sampai akhir. Barangkali kita akan bertemu dengan orang yang mengatakan, lu dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah, oh salah bro, jangan dikit-dikit, banyak-banyak. Nah, Tanggung ya. ya, banyak-banyak. Oke. Ya. Oke. Contohnya pernah, sebelum berdakwah lewat musik, isyarah yang pertama yang aku terima pada waktu itu pulang ke Solo, disuruh bikin kafe. Loh, bikin kafe, aku bikin teh aja nggak bisa. Ini bikin kafe. Bikin kafe, coffee shop, ya. Nggak bisa sama sekali aku. Tapi dengan sangat mudah, ini yang mungkin hal yang tidak akan bisa aku ceritakan ya. Dengan sangat mudah selama 2 tahun itu dari 2010 sampai 2012, jadi nyambinya wartawan tapi punya kafe aku ya. Itu 4 kafe lah aku punya, 24 jam semua. 4-4-nya? Laku? Laku, di Solo. Itu belum musim kafe waktu itu, di Solo. Ya, 4 kafe laku semuanya, 24 jam. Ternyata semakin malam kan semakin nggak jelas kan. Ada yang banyak yang orang-orang nggak bisa pulang kan. Ya entah itu pejudi, entah itu pemabok, entah itu mohon maaf orang-orang malam lah. Iya. Atau bahkan ada Densus 88 yang mau ngerebek ngeruki. Kumpul di situ dan ternyata barangkali di antara hal-hal lain adalah diminta belajar untuk ketemu sama orang-orang begini. Oke. Nemuin ngobrol gitu. Ngeladenin orang-orang yang barangkali oleh masyarakat disebut sampah gitu ya. Gitu. Selama 2 tahun, buka cabang. Nah begitu isyarah berikutnya datang, seketika aku tutup tanpa sebab. Sama kayak waktu nyelesain wartawan itu, udah aja? Udah aja, tutup aja. Dan nggak ada bakar dagang, nggak ada perintah untuk jual beli. Jadi barang tuh laris habis diambil karyawan. Ada yang dapat AC, ada yang dapat coffee mesin, ada yang dapat kursi, ada yang dapat sendok, ada yang habis. Dan aku tidak pernah menanyakannya. Jadi dikasihin? Tinggal. Iya ditinggal. Wah gila. Langsung ganti acara. Udah aja? Udah aja. Sesederhana itu? Ya nggak ada perintah apa-apa selain itu. Wah gila sih Gus. Buku contohnya ya. Aku tuh nggak tahu pergerakan buku. Ketika teman-teman dengan segala hormat dan aku mendukung itu secara moral memperjuangkan royalti, aku lo nggak pernah memperjuangkan. Aku nggak tahu royaltiku masuk apa enggak. Ya ada email masuk ya udah. Oh ya nggak pernah yang gimana. Nggak pernah ngecek. Ya. Kenapa? Buku udah berapa lo lagi Gus? 12? Terakhir 15. Aku udah 3 tahun nggak nulis karena memang lagi nggak nulis aja. Ya. Terakhir 15. Itu pun nggak tahu aku pergerakannya. 15 buku loh, kebayang nggak? Kenapa? Karena aku penulis, aku bukan pedagang. Oh oke. Garisnya jelas. Garisnya jelas. Penulis ya? Penulis. Wah berarti banyak membaca dong Gus. Loh aku penulis bukan pembaca. Kalau ditanya udah baca apa aja nggak penting juga ya. Aku udah lupa nulis apa. Ya. Bagus. Kalau bedah buku tuh aku bingung. Ini tentang apa ya? Tapi aku punya alasan yang masuk akal ya. Sebaiknya dibedah oleh orang lain lah biar fair. Padahal aku lupa. Gus aku suka novel ini tokohnya ini. Ini yang mana Blex? Lupa gua. Wah edan sih. Lupa. Dan benar-benar lu nggak selesai gitu. Oke. Ya. Oke. Nggak kemudian ada banyak kan penulis dengan segala hormat kemana-mana bawa bukunya kan. Iya. Bahkan buka dasaran jual kan. Iya jual. Nggak pernah aku. Aku selalu nggak suka kalau ada undangan, kemudian aku diminta untuk bawa buku. Aku nggak tahu buku di mana. Oke. Ya, mungkin ada yang kirim-kirim, kalau ada yang datang ke rumah suruh ngambil aja udah. Nggak tahu aku. Oke. Jadi nggak pernah tahu pergerakan buku kayak apa. Pergerakan musik itu CD laku berapa? Nggak tahu aku. Wes aja ya? Nah. Wah edan sih. Dan aku nggak pernah minta laporan. Oke Gus. Karena aku disuruh nyanyi, bukan disuruh dagang ya? Tapi rekening nambah terus lah ya? Itulah. Orang ikhlas tuh ngomong gitu ya. Susah dikejar dan terus gitu ya. Susah dikejar. Oke Gus, ini sesi yang beneran, ini banyak yang aku baru tahu. Maksudnya baru ngedalam banget gitu Gus. Maksudnya betapa dahsyatnya kalau aku mulai menyadari bahwa serahkan dirimu seutuhnya kepada Allah. Yang aku tuh selalu ingat bukan quotes lah ya. Apa yang Gus Chan sampaikan tuh, Gus Chan tuh yang paling nancep tuh ke aku gini. Kamu percaya Tuhan? Iya. Tapi Gus Chan selalu menekankan seberapa percaya. Seberapa percaya. Betul nggak Gus? Ya. Berarti kan sampean percaya banget. Percaya banget. Pertanyaannya, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Gimana sih kalau sekarang kan ada orang pengen mendekat gitu Gus? Mendekat lagi ke Allah gitu kan. Apakah memang harus lewat jalur sufi? Atau cara gimana sih? Let's say sekarang kita ngomongin Gen Z Gus. Oke. Gen Z ini kan mungkin ya,
kita bicara masalah toriko atau apa, ya buat mereka kan logical thinking misalkan gitu ya, dan konteksnya adalah lebih kepada life gitu, hidup gitu. Sementara kan alasan-alasan sampean ini kan nggak bisa diceritain pakai logika, Gus. Gimana ya? Coba. Nggak bisa nyanyi. Diturunkan ke anak aja udah nggak bisa. Ya? Nggak bisa nyanyi tapi bisa konser bareng Iwan Fals, Koil, Burger Kill, Pas Band. Itu nonsense itu. Gigi pernah, slang pernah. Gigi slang, coba. Nah, gimana mentranslate ke langitan ini ke sekarang untuk bisa mereka dalam tanda petik mungkin Gus Chan bisa menginspirasi untuk menuju kepada apa sih yang dicapai oleh Gus Chan gitu. Gimana? Sebenarnya itu kembali kepada satu titik utama yaitu fokus. Oh oke, nice. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya berjalan di jalan tasawuf, saya seorang sufi, saya menempuh jalan itu. Maka pendekatannya selalu pendekatan sufistik. Oke. Itu tidak bisa diberlakukan kepada seorang engineer, seorang scientist. Pakai jalanmu itu. Maka ketika kamu memilih jalan itu, setialah di jalan itu, maka engkau akan menemukan jalan ke tujuanmu itu. Oke. Mau saya upayakan menerangkan bagaimanapun kepada seorang yang berpikir berbeda, nggak bisa. Mereka bukan tidak punya keajaiban, mereka justru disediakan keajaiban tersendiri di dunia mereka itu. Oke. Jadi bukan kemudian harus, wah template nih dari Gus Chandra, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, tidak sesederhana itu. Ini kejadian tahun 2012 ke atas, saya mulainya 93. Panjang ini jalur kesetiaannya. Iya. Kemudian barangkali karena dianggap kemudian sudah siap secara kemampuan tertentu, baru ditugaskan itu, ya kan? Prosesnya panjang, kesetiaannya panjang. Ketika orang berangkat tidur, saya berangkat bangun, gitu. Ketika orang berangkat makan, saya berangkat puasa. Ketika orang ini kan, itu perjalanannya kan panjang. Tirakatnya panjang ya Gus? Panjang sekali. Ketika orang bicara, saya diam. Tirakat paling berat apa sih Gus? Diam ya. Orang ngomong kita nggak respon gitu. Aduh benar ya, orang ngomong kita dengerin diem. Jadi kita dari usia 0 diajari bicara. Pada usia spiritual tertentu kita diajari diam. Oke. Itu berlawanan loh. Oke. Sudah kadung pintar ngomong disuruh diam. Oke. Oleh karena itu kita diajari diam secara umum ya. Kita diajari bicara secara umum oleh orang tua kandung kan. Orang tua kandung. Nah kita harus berhasil menemukan guru kandung kalau istilah saya. Oke. Guru kandung inilah yang kemudian akan mengajari kita untuk diam. Ngerti. Nah, orang tua kandung, bapak ibu kandung yang mengajari bicara. Guru kandung yang nyuruh diam. Wah, keren. Nah, Oke. tahu pun ya diam, anggaplah orang anggap kamu nggak apa-apa, diam gitu. Diam. Bicara ketika yakin betul diperintah untuk bicara gitu. Kalau enggak ya diam. Oke. Maka ketika sudah selesai ini, selesai aku nggak pernah yang gimana. Udah aja ya? Lu nggak ada berita lagi Chandra Malek konser, karena udah. Emang udah disuruh selesai Gus? Udah berhenti. Oke. Gitu. Ya nggak memanfaatkan momen gitu ya? Enggak. Kan kalau sekarang musimnya pansos gitu. Iya. Apalagi pintu-pintu ke teman-teman artis banyak sekali waktu itu. Enggak sama sekali. Iya. Karena untuk pansos Gus, pura-pura kaya susah. Ya. Pura-pura pinter susah. Iya. Yang paling gampang bisa pura-pura religius. Ya, itu dia. Pura-pura religius tuh gampang buat pansos tuh. Ya. Jadi anggaplah aku tuh kenal sama beliau-beliau itu, tapi aku nggak pernah yang begitu dekat. Oke. Jadi kalau orang bilang temanku banyak, ya memang banyak. Kalau temanku nggak ada, aku memang nggak ada teman. Oke. Gitu. Karena nggak berusaha yang lengket kayak apa gitu. Jadi ketika anggaplah Pak Jokowi sekarang di puncaknya, loh aku waktu masih di dasarnya tuh kenal. Aku orang pertama yang wawancara. Dan nggak ngapa-ngapain juga ya? Nggak berusaha yang gimana gitu. Keren sih Gus. Iya. Keren sih. Gitu. Ketika seseorang masih anggaplah di level menengahnya, aku udah kenal. Ketika di sini, aku yang nggak berusaha gimana. Nggak pernah berusaha gimana. Udah masuk TV pun nggak berusaha nggak keluar, ya kan? Udah masuk dunia penerbit, wah berapa kali teman-teman editor tuh, Gus mana bukunya lagi? Ya nggak berusaha lagi kan. Ketika sekarang anggaplah 4 tahun pertama ini ya, tiba-tiba ada panggilan spiritual berikutnya adalah, ayo kamu lebih fokus ke Jawa, urusin itu tentang leluhur, tentang keraton, tentang ini. Ya aku langsung full ke sana. Sekarang ini kan ya. Makanya karena aku lebih banyak berurusan dengan Keraton Solo sekarang, dengan apa Maha Menteri Panembahan Agung Tejo Wulan, langsung fokus di situ. Tanpa berpikir ini keuntungan finansialnya apa ya, ini keuntungan sosialnya apa, enggak mikir gitu. Ya. Anggaplah kalau sampai harus tombok-tombok, enggak ada masalah sama sekali. Jadi fokus di situ. Ya. Nanti kalau ada insyaallah atau perintah lanjutan, stop situ kamu ganti acara. Udah. Oke Gus.
Tidak ada keraguan kali ya. Tidak ada keraguan. Oke. Nah, sekarang gini Gus, satu lagi. Laku sufi apa sih yang paling penting untuk kita, ya dari sekian pembelajaran ya Gus ya, untuk disampaikan ke penonton gitu. Dan saya rasa mudah-mudahan ini kan bisa dicontoh ya, maksudnya dicontohnya kan lakunya, seenggaknya kalau lakunya dicontoh kan bisa mendapatkan experience itu. Laku sufi apa yang paling penting selama Gus Chan menjadi sufi, itu pertanyaan. Gini, kita nggak bisa hidup kalau nggak bernafas. Nggak bisa hidup kalau nggak Ya, Oke. maka laku yang paling penting adalah mengelola nafas. Ya, dan itu sering saya sampaikan di mana-mana. Seganteng-gantengnya Abu Marlo kalau nggak ada nafasnya kan dipakein kafannya. Ya kan? Ya, mulai dari nafas. Udah aja ya. Udah. Nggak ada nafas. Mau pinter, mau kaya, mau ganteng, nggak ada nafas ya di kafan kan? Dikafanin ya. Oke. Maka harus dimulai dari laku nafas. Oke. Ya, zikirnya sudah sering saya ulang di mana-mana. Tarik keluar Allah. Allah. Itu lakukan aja. Nah, Ya kan suka ada yang nanya harus ada pembimbing kah apa. Pokoknya lakukan aja. kelola nafas itu aja pakai zikir Allah. Oke. Ya. Terus setelah nafas beres, manusia itu kan kemana-mana melangkah. Ya. Melangkah itu diartikan secara harfiah saja, melangkah kaki. Ya, bukan step yang dengan mana-mana, langkah kaki aja. Ya, oke. Oke. Ketika kita melangkah ya, Aha. yang ini Rahman, yang ini Rahim. Oke. Rahman, Rahim. Itu aja dilatih. Oke. Dilatih begini, dilatih. Oke. Berlari segala macam ya. Loncat-loncat. Pokoknya yang kanan Rahman, yang kiri Rahim. Oke. Kapan gitu? Selama kamu melangkah. Itu sampai kemudian nanti kalau kamu duduk ini bergerak aja ini Rahman. Ini bergerak ini Rahim. Otomatis itu. Oke. Bergerak Rahim, bergerak Rahman. Oke. Setiap ada pergerakan kaki kanan itu Rahman, kaki kiri Rahim. Naik sepeda juga begitu. Pedal gas juga gitu. Semuanya. Semua gerakan yang melibatkan kaki kanan Rahman, kaki kiri Rahim. Oke. Dua itu kalau dipegang, udah itu suluknya sufi yang saya terima dari guru-guru saya. Oke. Itu kan nggak kelihatan, nggak bawa tasbih, nggak bawa ceklok-ceklok. Iya. Tapi kemudian bayangkan ketika Allah Rahman Rahim itu kan praktek langsung dari Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Jadi Oke, Gus. sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim terus, Dan itu nggak pernah lepas, Gus. nggak pernah lepas. Kalau itu sudah mancing ajur-ajur, sudah merasuk dalam diri kita, sudah menjadi representasi dari kehadiran Allah yang Rahman Rahim, aku nggak bisa menyakiti kamu. Dalam. Ya. Nggak Oke. bisa. Oke. Aku nggak bisa ngelihat kamu hanya di permukaan saja. Ada sesuatu kedalaman yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Dan itu perlu kesungguhan untuk tahu, dan itu tidak bisa menjadikan aku dengan mudah menghakimimu, menilaimu, menghukumimu. Nggak bisa, aku nggak tahu. Kamu punya rahasia sama Tuhan. Al insanu siri wa anasiruhu. Yes. Jangan-jangan kamu juga punya skenario, punya operasi penugasan, punya apa yang aku nggak dilibatkan, aku nggak tahu. Iya. Gitu. Jangan-jangan ini pintar cuman acting tugas doang gitu. Yang penting jangan songong ya, Gus. Iya, sing itu nyanyi, singing bernyanyi, song itu lagu. Kalau belagu, songong. Oke. Aduh Gus, thank you Gus. Ini kekangenan udah terobati lah ya. Dan yang paling penting teman-teman, Gus Chan selalu banyak yang penting untuk kita sedot terus gitu ya, ilmunya, pengalamannya gitu. Dan saya rasa di obrolan ini banyak mutiara dari bukti nyata sebuah keajaiban ya Gus ya. Bukti nyata sebuah keajaiban. Oke, seperti biasa Gus, penutup sedikit aja. Final statement atas kerinduan ini yang udah lama kita nggak jumpa gitu ya, bicara tentang keajaiban. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Pernah suatu ketika saya berjumpa dengan penjual apalah yang di jalan-jalan itu ya, atau pengamen, atau pengemis, atau orang-orang yang di bawah. Saya membayangkan beliau itu pasti capek sekali. Mungkin kita di atas mobil yang nyaman, nganggap ini masih muda, nggak mau kerja nih, cuma di perempatan aja. Coba kamu di perempatan 10 menit aja, kepanasan kamu masih. Itu capek sekali itu. Ya. Dan di level menengahnya pun begitu, di level atas sih begitu. Kalau aku bisa meminta Abu Marlo jujur, capek loh jadi Abu Marlo. Dengan segala macam yang orang nggak tahu. Iya. Yang dibutuhkan oleh tiap manusia adalah pengertian bahwa gue itu juga butuh istirahat, bro. Nah, lu kalau tahu gue sesungguhnya capek, ya, gue juga butuh istirahat. Nah, ketika engkau berhasil mendekati seseorang dengan pemahaman bahwa oke, Kang Abu, jadilah dirimu sendiri,
boleh istirahat kok sekarang. Itu kamu akan langsung klop. Maka jadilah kawan yang mampu mengerti kawanmu bahwa kawanmu itu juga butuh istirahat untuk sekedar menjadi dirinya sendiri pada tempo-tempo tertentu. Manusia itu luar biasa besar tanggung jawabnya dan butuh istirahat. Asik. Keren Gus, keren. Iya kan? Capek loh jadi album Marlo itu. Oke, kalau mau mulai nangis boleh. Iya, oke. Itu keren Gus, keren. Iya Gus, ini dalam banget sih. Iya, apalagi manusia di depan kamera. Aduh, capeknya. Benar Gus. Ya. Benar. Ketika kita bisa jadi teman istirahatnya, ngobrol dengan apa adanya, jujur dari dalam hati, pasti akan jadi sahabat. Yes. Orang dekat pasti. Wah. Suun Gus, Ya. ini mengobati sih Gus. Tepuk tangan buat Chandra Malik. Terima kasih. Tapi yang paling penting Gus, jangan bosan untuk diundang seperti biasa karena ya balik lagi ya, saya sama Chandra Malik nih memang apa ya, susah gitu Gus, maksudnya gimana bahas? Itu loh, diingat-ingat Pak Bondan Winarno tadi loh. Iya, rekeningnya. Tuh. Yang penting ujungnya rekening aja. Oke. Tapi banyak banget poin ya bahwa pengertian ya Gus ya. Jadi dari tarikat atau dari laku yang disampaikan tadi mengingatkan untuk tentang Rahman Rahim. Kembalinya adalah welas asih. Ya. Dan ketika kita sudah menjadi welas asih, maka yang kita pancarkan juga welas asih. Bagaimana aku akan menyakitimu sementara kamu adalah aku yang lain. Ya. Terima kasih. Terima kasih.